bedakanlah filsafat sebagai sebuah metodologi berpikir dengan filsafat sebagai produk pemikiran. Banyak orang tidak suka filsafat, mengkafir-kafirkan filsafat karena melihat filsafat sebagai produk pemikirannya. Dia tidak melihat filsafat sebagai alat untuk berpikir. Filsafat itu alat. Dengan alat yang sama bisa bikin orang sangat anti agama, tapi dengan filsafat yang sama bisa bikin orang sangat religius. Dan Nietzsche ada Iqbal, sama-sama eksistensialis, tapi yang satu eksistensialismenya sangat religius, yang satu eksistensialismenya ateis. Ya kan? Ada banyak, ada Mutahari, ada Marx, ada banyak yang kayak gitu banyak. Maka kalau ada orang anti filsafat, biasanya dia melihat filsafat as product. Filsafat sebagai produk pemikiran, bukan filsafat sebagai alat berpikir. Filsafat sebagai alat berpikir itu mungkin semua orang memang filosof, karena memang tidak ada metode standar baku. Ini loh metode filsafat, itu nggak ada. Jadi kalau kamu belajar filsafat barat, filsafat Islam, akan tahu bahwa ternyata setiap tokoh itu punya gaya sendiri, punya alur berpikir sendiri, yang masing-masing orang beda-beda. Filsafat itu lahir ketika orang mulai tidak percaya dengan jawaban-jawaban mitis terhadap problem hidupnya, pindah ke model logos. Jadi bahkan kalau kamu baca buku-buku pengantar filsafat semuanya pasti cerita Yunani. Dan Yunani itu sama sebenarnya, dari mitos ke logos. Dimanapun filsafat berkembang pasti ada geser ketika dia maju dari mitos ke logos. Logos ya logis lah, gampang-gampangnya, menyelesaikan masalah dengan rasio, dengan nalar, dengan akal sehat. Itu logos. Kalau mitos itu dengan jawaban-jawaban konvensi, dengan jawaban-jawaban dongeng, dengan jawaban-jawaban legenda, dengan jawaban-jawaban intuisi, dengan jawaban-jawaban itu biasanya gitu. Yunani kan, kalau kalian baca sebelum lahir filsafat, agamanya tinggi, religiusitasnya tinggi, religiusitas dewa-dewa. Dia percaya ada Zeus, ada Thor, ada apalagi dewa-dewanya Yunani, ada Hercules, ada Sina itu Kawena. Tapi sebab ada apapun dijawab dengan mitos. Ini kok hujan nggak berhenti. Ini dewa hujan. Mitos. Sama dengan orang Jawa. Ini hawanya kok enggak enak ya. Ini kamu nggak pernah ngasih sajen, yang bau rekso di sini mesti marah. Jawaban mitos. Mitos itu nggak selalu jelek, tidak selalu salah, tapi yang jelas dia tidak rasional. Ketika itu tidak rasional, ciri paling utama yang tidak rasional itu biasanya tidak universal, tidak terbuka, sistemnya tertutup. Teori yang berlaku di A tidak pasti berlaku di B. Konsep yang disetujui oleh komunitas A sangat mungkin ditolak oleh komunitas B. Itu jawaban-jawaban mitis. Lawannya logis, logos. Barang rasional itu di sini rasional, di Amerika pasti juga rasional. Sifatnya universal. Jadi validitas argumennya lebih universal dibandingkan mitos. Kita di Jawa percaya Nyai Roro Kidul, tapi mungkin turis yang datang ke sana tidak percaya. Nah, dari mitos ini terus konversi ke logos. Jadi berpikir rasional. Coba sekali-sekali kamu hitung yang di barang teritis itu yang jadi korban dalam setahun berapa orang. Misalnya 10 orang. Dari 10 orang itu coba kamu teliti yang pakai baju hijau berapa. Nah itu kan kalkulasi rasional. Dari 10 orang
Ternyata nggak ada Pak yang pakai baju hijau. Ketika nggak pakai baju hijau, nggak kamu sambung-sambungkan dengan Nyai Roro Kidul. Hanya yang pakai baju hijau yang kamu sambungkan dengan Nyai Roro Kidul. Kamu nggak berani bikin teori, oh ternyata yang pakai baju hitam juga bisa tenggelam di sana. Berarti Nyai Roro Kidul juga suka baju hitam. Tapi kan nggak jadi gitu. Itu mitos. Jadi awalnya lahir filsafat kalau sudah muncul keinginan dalam dirimu untuk berpikir logis. Baca catatan pertama. Kalau kamu masih belum mau, yo gerbang filsafat nggak akan buka buat kamu. Jadi mulai hari ini kalau memang mau serius masuk ke dunia filsafat, buka pikiranmu, siap untuk berpikir rasional. Karena hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang tidak rasional beredar di sekelilingmu. Kalau kamu nggak cerdas, kamu akan dimakan oleh irasional. Yang kedua, setelah kamu pikiranmu terbuka, harus curious. Curiosity itu rasa ingin tahu, rasa penasaran, rasa ingin paham itu tingkatkan setinggi-tingginya. Curiosity, wonder. Tidak ada hal biasa di sekelilingmu. Semua hal luar biasa. Semua hal bisa dipertanyakan. Terserah kamu lihat, coba lihat sekelilingmu, kiri kananmu. Ada peristiwa, ada sesuatu, ada seseorang, ada benda. Itu seolah-olah biasa. Tapi kalau kamu pikir-pikir mungkin tidak biasa itu. Mungkin, oh ini perlu dicermati lagi, ini perlu dipertimbangkan lagi. Sebenarnya rasa ingin tahu, curious itu sesuatu yang naluriah sifatnya. Sifatnya fitrah. Bahasa agamanya fitrah. Setiap orang pasti punya banyak rasa ingin tahu. Hanya sayangnya begitu kalian besar, rasa ingin tahu itu sering dibunuh, sering dibiasakan. Dibiasakan maksudnya disuruh nganggap itu barang biasa, bukan barang luar biasa. Anak kecil itu yang baru bisa mikir, baru bisa ngomong, biasanya kan cerewet. Oh ini apa? Itu apa? Ini kok begini? Itu anak kecil. Tapi begitu kalian besar, biasanya rasa ingin tahunya perlahan-lahan dibunuh. Ya mungkin dimarahi ibunya cerewet, dimarahi ibunya sudahlah, memang biasanya kayak gitu, nggak usah ditanyain. Itu lama-lama daya kritisnya mati. Padahal itu fitrah. Sehingga kamu merasa biasa-biasa saja. Banyak hal yang menurut kamu biasa, tapi itu mungkin perlu kamu tahu argumennya, perlu kamu tahu alasannya. Mungkin itu tidak proporsional, mungkin itu tidak pas. Banyak hal yang harus kamu kritisi, wonder, curious. Jadi wonder itu ingin tahu, bikin kamu mikir, reflection, terus bikin critical examination, bikin kamu kritis. Jadi gerbang pertama, buka pikiranmu lebar-lebar. Gerbang kedua, bertanyalah. Apapun pertanyakan itu. Jadi wonder, gerbang pertama adalah logos, gerbang kedua curious. Gerbang ketiga namanya wisdom. Nah, memang asal katanya filsafat sendiri dari kata-kata philia, ya, dan sophia. Philo itu cinta, suka, gemar. Sophia itu bijaksana. Oke, jadi selain yang awal tadi logos, yang kedua curious, yang ketiga sophia, wisdom, kebijaksanaan. Wisdom itu kalau bahasa Inggrisnya definisinya adalah good judgment. Wisdom, kebijaksanaan itu tidak sama dan tidak sebangun dengan kebenaran. Beda. Hati-hati. Jadi filsafat itu tidak semata-mata cinta kebenaran, tapi dia juga cinta kebijaksanaan. Bahasa Arabnya bijaksana itu hikmah. Makanya filsafat
dalam beberapa filosof Muslim lebih suka menyebut bukan falsafah tapi hikmah. Benar tidak selalu bijaksana. Bijaksana itu porsional, proporsional, dan pas. Itu bijaksana. Bijaksana itu kalau orang Jawa itu kan ada benar, ada benar. Benar itu pas. Benar itu misalnya apa? Kamu rambutnya keriting terus tak panggil Bu, keribu. Nah, kamu kan kurang ajar. Atau kulitmu hitam, kamu tak bilang hitam sini. Itu benar. Kamu bilang hitam itu benar, tapi tidak benar. Atau mentang-mentang kamu punya kelebihan berat badan terus kamu tak panggil gendut, mbok aku ditolongin. Benar kan? Saya ngomong gendut itu benar. Kalau ditimbang memang kamu berat. Tapi kan kalau orang Jawa nggak benar, nggak pas, nggak bijaksana. Jadi bijaksana itu kamu harus ketemu formula yang pas. Kapan harus ngomong, kapan harus diam. Itu bijaksana. Kapan harus maju, kapan harus mundur. Itu kebijaksanaan. Kapan kamu harus ngalah, kapan kamu harus berjuang. Itu bijaksana. Dan itu tidak gampang. Kadang-kadang kamu harus berjuang tapi kamu malah ngalah. Waktunya kamu nembak, kamu diam aja. Begitu ditembak orang, kamu nesu. Ya kan? Karena kamu tidak bijaksana. Kemarin ditunggu-tunggu diam aja. Sekarang ditembak orang, waktunya kamu harus diam. Iya. Waktunya kamu harus diam, kamu malah ngeyel. Dia sudah ditembak orang kok kamu ngeyel. Salahmu dewe kemarin diam aja. Kamu tidak bijaksana. Harus pas. Jadi hati-hati formulasi. Jadi makanya filsafat itu wisdom yang dia cintai. Tidak, kebenaran itu jembatan menuju wisdom, bukan titik akhirnya. Setelah ketemu kebenaran terus mau apa? Karena kebenaran yang tidak dikelola dengan baik itu hasilnya juga rusak. Kalau nggak percaya, kamu dengerin aja debat-debat di TV. Itu ada JLC, ada debat kandidat, ada apa. Dengerin argumennya, semuanya pasti benar. Setiap tokoh seolah-olah berlawanan, tapi kalau dipikir-pikir ya benar juga. Kelemahannya biasanya porsi dan proporsinya. Mana yang bijaksana, mana yang tidak bijaksana. Gerbang ketiga. Jadi kamu harus berpikiran terbuka, logos. Yang kedua, ingin tahunya tinggi, curious. Dan yang ketiga harus bijaksana. Ini bekal pertamamu untuk menuju dunia filsafat.